Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Aprilia Dwi Putri dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi D4 Kebidanan plus Profesi. Di sini kakak akan menjelaskan tentang seks pranikah pada remaja. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu seks pranikah? Jadi begini, seks pranikah adalah hubungan seks yang dilakukan remaja sebelum menikah. Apa sih remaja itu? Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Terdapat 3 klasifikasi remaja. Di antaranya, yang pertama itu remaja awal. Remaja awal ini berumur 12-14 tahun. Remaja tengah rentan usia 15-17 tahun. Sedangkan remaja akhir usia rentan 18-21 tahun. Pada remaja terdapat perubahan pubertas. Nah, di antaranya ada tanda pubertas pada remaja laki-laki, yaitu kulit lebih berminyak, bahu atau dada menjadi bidang, tumbuh rambut halus pada wajah, di bawah lengan dan sekitar kemaluan. Penis tumbuh melebar dan panjang, testis menjadi lebih besar, dan otot kaki, leher, dan dada membesar dan kuat. Bagaimana dengan tanda pubertas pada remaja wanita? Yang pertama, postur tubuh terbentuk, kulit lebih berminyak, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, payudara tumbuh membesar, pinggul melebar, bagian paha membesar dan pinggang meramping, otot kaki membesar dan kuat. Bagaimana sih bentuk perilaku seksual? Adik-adik harus tahu, bentuk perilaku seksual bisa bermacam-macam, mulai dari bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, petting atau bercumbu berat, sampai berhubungan seksual. Dari berhubungan seksual, terdapat dampak buruk perilaku seksual pranikah. Di antaranya, terjadi kehamilan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga upaya melakukan pengguguran aborsi yang tidak aman. Selain itu, remaja dapat tertular penyakit menular seksual atau bisa kita sebut dengan PMS dan berhadapan dengan dampak sosial lainnya seperti putus sekolah, stigma masyarakat, dan sanksi sosial lainnya. Selain itu, dapat berdampak sosial akibat seksual, di mana memicu kejadian perilaku pelecehan dan kekerasan seksual, penurunan prestasi belajar dan putus sekolah, isolasi sosial, penelantaran bayi yang dilahirkan. Bagaimana sih cara mencegah seks pranikah? Cara mencegah seks pranikah bisa dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, seni, dan keagamaan, dan hindari perbuatan yang akan menimbulkan rangsangan seksual. Bagaimana dengan pencegahan perilaku seksual beresiko? Yang pertama, memberikan informasi kesehatan dan reproduksi remaja yang baik dan benar. Informasi yang benar dapat mengurangi permasalahan remaja. Yang kedua, pendidikan seksual dan reproduksi secara utuh sehingga remaja dapat menghindari perilaku seksual beresiko. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas anak muda ke dalam program produktif yang sesuai. Bagaimana dengan gambaran remaja seksual aktif? Yang pertama, bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, bisa menyebabkan penyakit menular seksual PMS. Pada kehamilan yang tidak diinginkan, bisa menyebabkan pengguguran kehamilan yang menyebabkan bisa bayinya selamat ataupun ibunya selamat, bisa menyebabkan pendarahan atau infeksi dan infertil. Jika kehamilan diteruskan pada ibu, bisa menyebabkan persalinan macet, eklamsia, perdarahan, dan kematian. Pada bayi, bisa menyebabkan bayi berat lahir rendah, prematur, cacat, dan bayi bisa normal. Untuk penyakit menular seksual PMS itu bisa sembuh
bisa cacat atau mati, dan infertil. Nah, itulah dampak perilaku seksual berisiko pada remaja. Banyak sekali dampak buruk dari seks pranikah. Maka dari itu, kita harus menjaga diri dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.